Tak bisa menjanjikan surga atau bahagia untuk selamanya, tetapi jika engkau terus percaya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Firda Syafia Zanita dengan NPM 2513024070 dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Tugasku kali ini dari Bapak Median Agus Priadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan laboratorium. Di video ini aku akan menjelaskan sedikit dari hasil resume yang sudah aku rangkum dari buku manajemen pengelolaan laboratorium yang diberikan oleh Pak Median. Yang pertama, bab 1 dengan judul Pengantar Administrasi Laboratorium. Kenapa administrasi laboratorium itu penting? Karena administrasi laboratorium berperan dalam memastikan kegiatan praktikum berjalan dengan lancar, teratur, dan aman. Dengan administrasi yang baik, semua kebutuhan seperti alat, bahan, dan jadwal sudah dipersiapkan dengan matang. Hal ini yang membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien serta meminimalkan hambatan selama praktikum berlangsung. Lalu apa dampaknya jika administrasi laboratorium tidak dikelola dengan baik? Jika administrasi laboratorium tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan praktikum pastinya terganggu. Misal ada alat yang dibutuhkan itu nggak ada, terus bahan praktikumnya kurang, terus jadwalnya bertabrakan. Selain itu, resiko kecelakaan juga bisa meningkat karena nggak ada peraturan prosedur keselamatan yang jelas. Lalu apa peran laboratorium dalam pembelajaran biologi? Laboratorium itu jadi tempat untuk mahasiswa biologi memahami langsung konsep biologi melalui eksperimen. Dengan adanya praktikum, mahasiswa itu nggak hanya mempelajari teori, tapi juga mengamati dan membuktikan konsep tersebut secara nyata. Lalu keterampilan apa aja yang diperoleh dari kegiatan laboratorium? Melalui kegiatan laboratorium, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan seperti menggunakan alat, melakukan pengamatan, mencatat data, dan menganalisis hasil eksperimennya. Selain itu, mahasiswa juga belajar berpikir kritis, memecahkan masalah, dan bekerja sama. Mengapa pembagian tugas di laboratorium itu penting? Karena pembagian tugas yang jelas membantu setiap pihak memahami tanggung jawabnya. Dosen itu berperan sebagai pengawas, laboran mengelola alat dan bahan, sedangkan mahasiswa itu melakukan praktikum. Dengan pembagian tugas yang baik, kegiatan praktikum itu bisa berjalan dengan tertib dan organisir. Lalu pada bab kedua, teori dasar administrasi laboratorium. Apa yang dimaksud dengan administrasi laboratorium? Administrasi laboratorium adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengelolaan laboratorium. Tujuannya adalah agar semua kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan aman. Lalu mengapa perencanaan sangat penting dalam laboratorium? Perencanaan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan alat, bahan, dan jadwal kegiatan praktikum.
Tanpa perencanaan yang baik tuh penggunaan sumber daya bisa menjadi nggak efisien dan berpotensi menimbulkan masalah. Apa saja sih aspek penting dalam administrasi laboratorium? Meliputi pengelolaan sumber daya seperti alat, bahan, dan tenaga kerja, pengelolaan waktu, serta pengelolaan kegiatan. Apa yang dimaksud dengan prinsip keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas? Keteraturan berarti semua kegiatan disusun secara sistematis. Keterbukaan berarti informasinya dapat diakses dengan jelas. Lalu akuntabilitas berarti setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Lalu mengapa pengambilan keputusan harus berbasis data? Keputusan yang didasarkan pada data itu akan lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, hal ini itu dapat membantu menghindari kesalahan dalam pengelolaan laboratorium. Lalu, bab 3 dengan judul inventarisasi sarana dan prasarana. Apa yang dimaksud dengan inventarisasi laboratorium? Inventarisasi adalah proses pencatatan dan pengelolaan seluruh alat, bahan, dan fasilitas laboratorium. Lalu mengapa pencatatan inventaris itu penting? Karena pencatatan itu membantu kita untuk mengetahui jumlah, kondisi, dan lokasi alat serta bahan sehingga dapat digunakan secara optimal. Apa perbedaan pencatatan manual dan digital? Pencatatan manual itu menggunakan buku dan konsepnya itu lebih sederhana, tapi rentan ada salahnya. Sedangkan pencatatan digital itu lebih cepat, akurat, dan lebih mudah diakses. Lalu mengapa diperlukan pengkodean alat? Pengkodean alat itu memudahkan identifikasi dan pelacakan alat sehingga pengelolaan itu menjadi lebih efektif. Terus kenapa pemantauan inventaris itu harus dilakukan secara rutin? Agar kondisi alat yang ada di laboratorium dan ketersediaan bahan itu selalu terkontrol dan dapat segera ditangani kalau ada kerusakan atau kekurangan. Lalu pada bab 4 yaitu pengadaan dan inventarisasi alat atau bahan. Mengapa perencanaan pengadaan itu penting? Perencanaan memastikan ketersediaan alat dan bahan sesuai kebutuhan tanpa terjadi pemborosan. Lalu gimana cara menentukan kebutuhan alat dan bahan? Dengan menganalisis data penggunaan sebelumnya dan mempertimbangkan kebutuhan kegiatan di masa yang akan datang. Terus apa aja yang harus diperhatikan dalam pembelian alat? Yang pertama itu kualitas, lalu harganya, spesifikasi teknis, dan keandalan pemasok. Mengapa proses penerimaan barang itu perlu diperiksa? Karena kita harus memastikan barang itu sesuai dengan pesanan dan dalam kondisi yang baik. Lalu apa yang dimaksud dengan sistem FIFO? FIFO adalah metode penggunaan barang berdasarkan urutan masuk, sehingga barang yang lebih dulu disimpan akan digunakan lebih dahulu. Lalu pada bab 5, pemeliharaan dan perawatan laboratorium. Mengapa kalibrasi alat itu penting? Kalibrasi itu memastikan
memastikan alat memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Lalu apa perbedaan pemeliharaan preventif, korektif, dan prediktif? Preventif itu untuk mencegah kerusakan, korektif itu untuk memperbaiki, dan prediktif itu untuk mendeteksi potensi kerusakan. Lalu mengapa dokumentasi pemeliharaan diperlukan? Karena sebagai bukti perawatan dan bahan evaluasi kondisi alat. Dan kapan alat harus diganti? Ketika alat itu udah nggak layak digunakan dan atau biaya perbaikannya itu udah terlalu besar. Lalu mengapa pemusnahan bahan itu harus diatur? Untuk menjaga keselamatan dan mencegah dampak negatif yang bisa terjadi terhadap lingkungan. Lalu selanjutnya pada bab 6 dengan judul Administrasi Aktivitas Laboratorium. Yang pertama yaitu mengapa jadwal praktikum harus terstruktur agar tidak terjadi benturan penggunaan ruang atau alat. Yang kedua, apa pentingnya pengelolaan waktu dan ruang? Karena kita harus memastikan semua kegiatan itu berjalan secara efisien dan terorganisir. Lalu, apa peran pengelola laboratorium? Perannya yaitu untuk mengatur jadwal, fasilitas, juga memastikan kegiatan praktikum itu berjalan lancar. Lalu kenapa peminjaman alat itu harus dicatat? Agar penggunaan alat itu dapat dikontrol dan mencegah juga kehilangan alat. Terus apa fungsi dari logbook? Nah, logbook itu berfungsi sebagai catatan penggunaan alat dan bahan serta dokumentasi kegiatan. Nah, lalu kita ke bab terakhir dengan judul dokumentasi dan laporan. Mengapa dokumentasi itu penting di laboratorium? Karena dokumentasi berperan sebagai catatan permanen yang dapat digunakan untuk evaluasi dan pertanggungjawaban. Terus apa fungsi laporan laboratorium? Fungsinya itu untuk menyajikan hasil kegiatan dan analisis secara sistematis. Mengapa surat menyurat juga diperlukan? Nah, surat menyurat itu sebagai sarana komunikasi resmi yang terdokumentasi dengan baik. Terus apa SOP dari surat menyurat? SOP-nya itu pedoman untuk mengatur proses pengelolaan surat agar tertib dan sistematis. Dan yang terakhir, apa perbedaan arsip fisik dan digital? Arsip fisik itu berbentuk dokumen kertas, sedangkan yang digital disimpan dalam bentuk elektronik dan bentuknya itu lebih praktis. Sekian dari saya, terima kasih.